kok ternyata filologi ini agak menantang tapi menarik gitu ya. Terus karena mungkin sedikit suka tantangan, jadi aku pilih filologi gitu karena menarik gitu. Kita harus membaca tulisan-tulisan aneh. Menurutku waktu itu tulisan aneh sih yang ambil filologi seru banget. Apa yang biasa kita konsumsi, apa yang biasa kita dengar, itu adalah salah satu wujud tradisi. Dosennya asik sih. Semuanya asik, cuma mungkin filologi asik lagi gitu. Waktu ospek itu kan dijelasin kayak peminatannya filologi, sastra, soal itu. Aku tuh udah tertarik sama filologi. Cuman waktu itu kayak takut gitu loh, karena stereotipnya kalau katanya cutting dulu, filologi itu lulusnya lama gitu kan. Itu benar-benar kayak yang bikin aku takut. Aku ketemu sama cutting filologi, terus aku ngobrol banyak banget sama cutting filologi itu. Terus akhirnya aku kayak kebuka lah. Oh jadi tuh sebenarnya tergantung orangnya mau lulus lama atau lulus cepet gitu. Dari situ akhirnya aku tanya-tanya ke dosen filologi, tanya-tanya ke cutting filologi, terus akhirnya aku mantap filologi. Ada salah satu cutting yang berbicara soal filologi, jadi beliau itu ambil filologi. Nah kebetulan waktu itu objeknya tuh kayak tentang wayang gitu. Nah yang bikin aku tertarik itu karena terjun langsung ke lapangan, itu yang bikin aku tertarik. Nah terus nanti melakukan pengamatan, wawancara, itu kayak kita ngerasain juga vibes sejalannya gitu loh, kayak terjun langsung, itu seru. motivasi itu sebenarnya dari pengalaman pribadi teman-teman. Waktu aku masih mahasiswa baru, terus ada satu event, ada satu acara yang memang bertujuan untuk mengenal satu-satu peminatan itu dari ketika itu. Terus kok ternyata filologi ini agak menantang tapi menarik gitu ya. Terus karena mungkin sedikit suka tantangan, jadi aku pilih filologi gitu karena menarik gitu. Kita harus membaca tulisan-tulisan aneh. Menurutku waktu itu tulisan aneh sih yang kita nggak bisa baca. Terus tapi kita harus mengupas tulisan itu nanti apa impact-nya nanti untuk misalnya untuk masyarakat atau untuk kita sendiri sebagai akademisi dan lain sebagainya. Jadi menurutku filologi itu menarik karena masih banyak misterinya gitu. Karena yang pertama memang dari awal tertarik di penelitian folklornya. Kenapa kok aku tertarik di folklore? Karena memang kebetulan di daerah tempat tinggalku tuh aku merasa ada banyak banget objek-objek yang bisa dijadikan kajian folklore gitu. Dan menurutku itu sangat disayangkan kalau misal nggak diambil kesempatannya gitu. Jadi akhirnya aku memilih peminatan filologi supaya aku bisa fokus di penelitian folklornya gitu. Oke, secara umum aja ya, kalau tekstologi itu kan lebih ke unsur internalnya gitu ya. Lebih gampangnya gitu, unsur internalnya. Itu kayak mempelajari teks, kayak contohnya edisi teks, kritik teks kayak gitu. Tekstologi itu mempelajari teks, jadi kayak teks-teks sastra, teks-teks lama gitu, yang biasanya berumur kayak 50 tahun lebih gitu, baru bisa diteliti. Tekstologi itu kan seperti awal kata itu kan tentang teks ya, jadi kita lebih merujuk kepada intinya apa yang tertulis di dalam naskah kuno itu, karena kita harus membaca tulisan yang seperti itu yang mungkin kita tidak pakai ya karena kita menggunakan abjad. Jadi kita harus mengalih aksarakan dulu untuk mengubah dari aksara yang itu menjadi aksara yang kita mau, yang menjadi Latin. Terus habis itu kita melakukan proses penyuntingan agar kita bisa mengetahui atau para pembaca bisa mengetahui teks yang sebenarnya yang yang mungkin kita minimalisir untuk kesalahan-kesalahan yang ada gitu. Lalu kita terjemahkan menggunakan berbagai macam teori terjemahan yang ada yang Tekstologi itu salah satu kajiannya filologi juga, tapi fokusnya hanya pada teksnya saja. Jadi kalau naskah kunonya itu kan bentuk fisiknya, tapi kalau tekstologi itu adalah ilmu yang khusus hanya fokus mempelajari isi dalam naskahnya gitu. Makanya kalau di tekstologi itu kan kadang kita diajarin yang arketip hiperketip itu kan, yang mana arketip itu naskah asli yang ditulis langsung oleh penulisnya gitu. Sedangkan hiperketip itu salinan dari arketipnya secara langsung. Aku kebetulan naskah folklore di bagian naskah. Folklore non lisan. sedikit ya. Jadi naskahku itu naskah keagamaan, kayak apa ya, doa-doa gitu, cuman lebih ke kayaknya lebih masuk ke sastra sufi. Terus untuk objeknya itu Setega Bumi. Jadi kemarin sumber itu aku membawakan Setega Bumi, acara Setega Bumi di desaku. Banyak gitu, aku ambil tempatnya karena di desaku itu termasuk kajianku ini tempatnya itu
bukan tempat sembarangan gitu. Jadi tempat melakukan istighfar bumi itu kayak di makam. Nah, makamnya ini makam tetua atau yang dulu babat desa, babat alas, seperti itu. Sekarang tengah mengambil naskah judul Kakawin Dharma Putus. Itu kalau misalnya kita tahu itu Kakawin itu puisi Jawa kuno. Jadi kalau misalnya mungkin kalau di Jawa Baru kita tahu tembang gitu. Nah, tembang itu versi Jawa Barunya, kalau Kakawin itu versi Jawa kunonya. Yakni makanan tradisional gitu. Kebetulan yang tak ambil itu makanan tradisional khas Lamongan, namanya sego goranan. Kenapa harus ngambil filologi? Filologi itu asik. Kamu kayak menemukan hal yang udah ada di masa lampau terus ditemukan di sekarang. Ditemukan di sekarang, teman-teman tuh kayak bakal tertarik mendalami naskah-naskah yang belum diterjemahkan, yang belum belum ditemukan gitu sama peneliti yang lain. Jadi ambil filologi seru banget. Yang menarik dari filologi banyak banget. Yang pertama mungkin seperti ini yang kalian lihat, kita filologi ada ruangannya sendiri, kita ada lab sendiri daripada yang lainnya kan. Terus yang kedua, dosennya asik sih. Semuanya asik, cuma mungkin filologi asik lagi gitu. Terus yang ketiga, kita banyak banget objek di sekitar kita, bahkan mungkin di desanya kita masing-masing juga ada. Buat kalian yang mungkin nanti skripsinya pengen di rumah aja, bisa nyari objek di daerah kalian sendiri, itu malah lebih enak. Jadi filologi itu merupakan suatu gerbang yang mungkin masih misterius ya, karena tulisannya kan mungkin tidak banyak orang ketahui gitu kalau di Indonesia atau di luar Indonesia juga. Jadi bisa masuk filologi, kita masuk filologi untuk membuka itu semua. Jadi ya, mari masuk filologi. Yeay. Karena filologi itu cakupannya luas, berkaitan dengan kebudayaan dan juga kebiasaan sehari-hari kita sebagai masyarakat di suatu daerah. Jadi bisa jadi tanpa kita sadari apa yang biasa kita lakukan, apa yang biasa kita konsumsi, apa yang biasa kita dengar, itu adalah salah satu wujud tradisi. Potensi untuk penelitiannya itu, untuk ngambil objeknya itu ada banyak banget gitu, ada beragam sekali. Kalau saya baca Kitab Sara itu kan kayak asal muasal orang manusia itu dari mana, dan di Jawa itu ada namanya itu silsilah Pangewo dan silsilah Panangan. Nah itu jadi asal usulnya orang Jawa itu dari dua silsilah itu. Silsilah Pangewo itu isinya itu adalah dewa-dewa Hindu sampai raja-raja Jawa kuno. Gitu. Terus kalau silsilah Panangan itu adalah keturunan Nabi dan tokoh-tokoh Islam. Terus akhirnya antara tokoh-tokoh Hindu dan tokoh-tokoh Islam itu menyatu menjadi ya istilahnya sosok orang Jawa itu, terutama di sini biasanya direpresentasikan sebagai Panembahan Senopati Raja pertama dinasti Mataram. Tapi silsilah Pangewo dan silsilah Panangan itu akarnya itu sama gitu, yaitu Nabi Adam. Nah itu dianggap istilahnya orang Jawa itu kan dianggap istilahnya mereka itu hybrid gitu ya, hybrid mempertemukan tradisi pra-Islam, tradisi sebelum Islam dan juga tradisi setelah masuknya Islam. Jadi itu digabungkan menjadi satu. Nah itu istilahnya orang Jawa yang ideal itu ya harus menguasai dua itu, yang sisi pra-Islam, sisi Hindu-Buddha dan juga sisi Islam. Gitu. Hawa itu kan asalnya dari bagian tubuhnya Adam gitu kan. Nah itu kan ya istilahnya makanya kadang-kadang ada nilai-nilai yang dalam tanda kutip agak patriarkal gitu ya, dalam artian orang perempuan itu asalnya dari dan tapi kalau dalam konteks itu konteksnya kan anak gitu ya, jadi ya dia ada hubungan langsung gitu ya dengan leluhurnya karena itu yang berasal dari bagian ikan Sayyid Anwar, dan itu kan sama-sama keturunannya Nabi Adam kan. Nah, yang kalau Anwar itu dia mewarisi garis nabi-nabi Islam, kalau Anwas itu adalah dewa-dewa Hindu dan sebagainya itu. Nah, kalau memang naskah itu sudah pernah dikaji, karena naskah itu kan banyak, penelitinya sedikit, kita bisa coba ganti naskah yang lain, walaupun teksnya sama. Jadi kita bisa cari naskah yang lain. Jangan-jangan ada variasi teks yang berbeda dengan teks yang sudah dikaji. Mungkin kode etik gitu ya. Sebenarnya diperbolehkan kita meneliti lagi naskah yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Tapi ya ada tapinya. Bacaan yang ada di penelitian sebelumnya itu kurang tepat. Misalnya si peneliti sebelumnya banyak yang keliru gitu ya ahli aksaranya, atau mungkin dia tidak bisa menerjemahkan beberapa kata. Terus kita ada pandangan gitu, kita ada pandangan baru, kita menemukan data baru itu untuk merekonstruksi bacaan dan juga terjemahan dari teks ini. Ya kita nggak apa-apa kerjakan, kita merevisi istilahnya, merevisi penelitian sebelumnya itu nggak apa-apa. Sebenarnya itulah, pilihlah sesuatu yang dekat dengan kita, jangan mencari yang jauh, yang seperti yang saya katakan tadi, banyak hal baru yang bisa kita temukan dari kajian naskah. Dan kita jangan khawatir kehabisan bahan, kita jangan khawatir
kekurangan bahan gitu, pasti akan ada hal-hal baru yang bisa kita temui dari kajian tersebut. Kalau pengalaman saya seperti itu.